Halo semua, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu ajang paling bergengsi buat anak SMP, yaitu Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang matematika untuk tahun 2026. Oke, siap-siap ya. Kita akan selami bareng-bareng kompetisi yang katanya jadi ajang adu kepintaran buat para calon jenius matematika dari seluruh Indonesia. Ini bukan kompetisi kaleng-kaleng loh. Ini adalah acara super besar tingkat nasional yang diselenggarakan langsung oleh Pusat Prestasi Nasional. Biar kalian kebayang segede apa skalanya, nih lihat angka ini, 62.418. Gila kan? Sebanyak itulah jumlah siswa dari lebih dari 19.000 sekolah yang ikut di tahap awal pada tahun 2025. Nah, ngelihat pesertanya yang sebanyak itu, kalian mungkin langsung kepikiran, aku bisa ikutan nggak ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertanyaannya, siapa aja sih yang bisa ikutan dalam petualangan matematika yang seru ini? Langsung aja kita cek persyaratannya. Syaratnya sebenarnya cukup jelas kok. Pertama, kamu harus warga negara Indonesia. Kedua, kamu duduk di kelas 7 atau 8 pas tahun ajaran 2025-2026. Wajib punya NISN juga ya. Nah, ini yang penting, kamu nggak boleh jadi peraih medali emas OSN Matematika di tahun sebelumnya. Kalau semua itu udah oke, kamu siap buat maju. Oh iya, ada satu poin krusial lagi. Setiap sekolah itu bisa ngirim tim jagoannya loh. Maksimal sampai 5 siswa buat ikut di babak pertama. Nah, setelah kamu tahu kalau kamu bisa ikut, perjalanannya sampai ke final itu kayak gimana sih? Jadi kompetisi ini punya 4 tahap utama. Jalan menuju gelar juara itu ibarat ngelewatin 4 level. Mulai dari yang paling dekat, OSNK di tingkat kabupaten atau kota. Lolos dari situ, kamu naik level ke OSNP di tingkat provinsi. Masih lanjut, kamu bakal masuk ke semifinal nasional dan puncaknya tentu saja final nasional. Yang jelas, tiap level makin menantang. Jadi, semua perjuangan itu dimulai dari tingkat lokal, di mana kamu bakal berhadapan sama jagoan-jagoan lain di daerahmu sendiri. Dari ribuan peserta itu, saringannya ketat banget. Nanti cuma bakal ada 115 siswa paling elit yang berhasil lolos ke semifinal nasional. Dan dari kelompok itu disaring lagi sampai benar-benar dapat 50 peserta terbaik yang berhak buat dapetin tiket ke grand final. Wah, kebayangkan sengitnya persaingan? Yuk tandain kalender kalian, ini tanggal-tanggal pentingnya. Perjalanan dimulai dari OSNK tanggal 11 Juni, lanjut ke OSNP tanggal 9 Juli. Terus semifinal nasionalnya di 13 Agustus dan puncaknya pekan final nasional itu diadain selama seminggu di akhir Agustus. Oke, tanggalnya udah dicatat. Sekarang kita bahas yang paling penting nih. Materi apa aja sih yang bakal diuji? Kemampuan apa yang harus kamu asah biar bisa sukses? Yuk kita bedah. Soal-soalnya itu bakal menguji penguasaan kamu di 5 area inti matematika. Ada bilangan, aljabar, geometri, analisis data dan peluang, sama satu lagi yang unik, namanya Kapita Selekta. Nah, di Kapita Selekta ini biasanya soal-soalnya itu butuh pemikiran kreatif dan out of the box. Format soalnya juga berevolusi di tiap tahap. Kamu bakal mulai dengan 25 soal pilihan ganda di OSNK. Begitu masuk OSNP, tantangannya berubah jadi 20 soal isian singkat. Di semifinal, formatnya campuran antara isian singkat dan uraian. Sampai akhirnya di final, kamu bakal diuji habis-habisan dengan 10 soal uraian yang kompleks. Setelah semua perjuangan dan kerja keras itu, apa sih yang menanti para juara di garis finish? Ini bukan cuma soal medali loh. Ini adalah tentang pengakuan dari Pusat Prestasi Nasional. Sebuah bukti pencapaian tertinggi di bidang pendidikan sains di Indonesia. Nanti di babak final, total ada 30 medali yang diperebutkan. Cuma ada 5 medali emas untuk yang terbaik dari yang terbaik, terus 10 medali perak, dan 15 medali perunggu. Artinya, dari puluhan ribu peserta di awal, cuma 30 siswa terpilihlah yang bakal menyandang gelar super prestisius sebagai peraih medali nasional. Nah, satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang, akankah kamu jadi salah satu dari mereka?